Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Mesya Afif dengan NIM 122330016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Penggunaan limbah tongkol jagung sebagai kompos untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang pertama adalah latar belakang. Jagung merupakan salah satu tanaman pokok penting di Indonesia yang digunakan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah penghasil utama jagung nasional, menyumbang 8,59% dari total produksi pada tahun 2017 dengan total produksi mencapai 2,4 juta ton. Tongkol jagung sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik karena kandungannya seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang dapat diolah melalui proses biologis menjadi kompos. Kompos ini bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, menyeimbangkan pH, serta menjaga kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Meski potensi ini menjanjikan, pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik belum banyak digunakan petani karena kurangnya kesadaran dan pemahaman. Mengolah limbah jagung menjadi kompos tidak hanya masalah lingkungan yang dapat diatasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik merupakan solusi untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Limbah jagung seperti tongkol jagung memiliki potensi besar untuk diolah menjadi kompos. Namun, metode yang efektif dan efisien dalam mengolah limbah tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah penggunaan kompos yang dihasilkan dari tongkol jagung mampu meningkatkan kualitas tanah, baik dalam hal kesuburan maupun produktivitasnya. Tidak hanya itu, pengaruh tongkol jagung terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah juga menjadi hal yang penting untuk diteliti guna memastikan manfaatnya secara menyeluruh bagi tanah dan juga ekosistem pertanian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, mengurangi limbah jagung yang mencemari lingkungan dengan memanfaatkannya sebagai kompos. Yang kedua, meningkatkan kualitas tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara alami tanpa banyak menggunakan pupuk kimia. Yang ketiga, memberikan alternatif pemanfaatan limbah jagung secara ekonomis dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis cara mengolah tongkol jagung menjadi kompos. Yang kedua, mengetahui pengaruh kompos terhadap kualitas tanah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kompos limbah jagung terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Limbah jagung yang meliputi daun, batang, tongkol, dan kulit merupakan sisa hasil pertanian dengan kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta sel selulosa yang tinggi. Limbah ini memiliki komposisi batang 50%, daun 20%, 20% tongkol, dan 10% kulit. Selain potensial diolah menjadi produk berbasis lignoselulosa, limbah ini juga bermanfaat jika digunakan sebagai kompos. Kompos limbah jagung dapat meningkatkan struktur tanah, kapasitas tukar kation, dan kesuburan tanah, serta sekaligus menjadi sumber energi mikroorganisme dan penyedia unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemanfaatan limbah ini juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan serta risiko penyakit akibat penumpukan limbah. Pengolahan limbah ini menjadi pupuk organik seperti jagung mendukung pertanian yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan kepada pupuk kimia, dan menjadi solusi hemat biaya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan, termometer, pH, ayakan, cangkul atau sekop, parang, pot,
terpal, kantong plastik, ember, bak komposer, labu kejal, distilator, buret, spektrofotometer, labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, flame photometer, kertas caring, cawan Petri, oven, dan desikator. Selanjutnya ada bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu limbah tongkol jagung, EM4, air, pupuk kandang, sampel tanah, nutrien agar, H2SO4, selenium kalium, sulfat, tembaga sulfat, NaOH, HCl, NH4E, dan amonium asetat. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, suhu dan pH itu dicek dan dicatat suhu dan pH-nya selama pengamatan. Kemudian dibandingkan parameter tersebut dan dipaparkan dalam bentuk tabel. Yang kedua ada analisis sifat tanah dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan kompos secara deskriptif. Selanjutnya ada analisis sifat kimia tanah. Pengamatan nitrogen dapat menggunakan metode kedejal. Yang pertama itu akan disiapkan sampel tanah yang dimasukkan ke dalam labu kedejal. Selanjutnya ditambahkan H2SO4 sebagai pelarut serta katalis. Selanjutnya itu akan didestilasi dan dinetralkan dengan NaOH, kemudian dititrasi. Yang kedua itu fosfor dengan metode dry ice method. Yang pertama itu diekstraksi dulu, selanjutnya akan difiltrasi menggunakan kertas saring, selanjutnya ditambahkan pereaksi moligat amonium dan asam askorbat untuk menghasilkan warna biru yang intensitasnya diukur menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya itu ada kalium dengan metode flame photometry. Yang pertama itu diekstraksi dulu menggunakan larutan amonium asetat, selanjutnya itu digoyangkan, kemudian difiltrasi dan hasil filtrasi dianalisis dengan alat flame photometry. Selanjutnya ada sifat biologi tanah. Diukur dengan parameter jumlah mikroba untuk membandingkan jumlah mikroba dengan kompos atau tanpa kompos. Yang pertama itu diambil sampel, selanjutnya itu ditimbang. Kemudian dilakukan pengenceran dan diambil dari masing-masing pengenceran itu 1 mili dan ditanamkan pada media agar. Kemudian diinkubasi cawan petrinya dan dihitung koloni mikrobanya. Selanjutnya ada rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL untuk mengevaluasi pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai kompos. Faktor utama yang diteliti adalah dosis kompos. Dapat 0 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg tanah atau dapat juga dalam bentuk gram. Dengan setiap perlakuan itu diulang 4 kali untuk mengurangi variasi acak. Unit percobaannya itu berupa pot yang berisi 5 kg tanah dan parameter yang diamati itu meliputi sifat fisik, struktur dan tekstur, kemudian kimia, pH, nitrogen, fosfor dan kalium, serta biologi tanah itu jumlah mikroorganisme. Prosedur percobaan ini itu mencakup pemberian kompos sesuai dosis, diinkubasi selama 4-8 minggu, dan pengukuran parameter setelahnya. Data analisis itu digunakan ANOVA untuk menentukan pengaruh perlakuan terhadap parameter tanah. Selanjutnya ada diagram alur penelitian. Yang pertama itu pengumpulan tongkol jagung dengan input tongkol jagung utuh 40 kg. Selanjutnya ada penjajahan dengan inputnya tongkol jagung utuh dan menghasilkan output tongkol jagung dengan ukuran 2 cm. Yang dicacah akan menggunakan parang. Selanjutnya itu ada pencampuran. Pencampuran itu tongkol jagung 40 kg, pupuk kandangnya itu 4 kg, kemudian EM4-nya 500 ml dan airnya 20 liter. Selanjutnya ada pengecekan suhu dan pH yang dilakukan selama 1 minggu sekali. Kemudian pengadukan yang dilakukan 1 minggu sekali. Selanjutnya pengeringan ini akan menghasilkan kompos kering. Dan selanjutnya ada penyaringan. Penyaringan ini dari kompos yang sudah matang ini kemudian dipisahkan dari partikel-partikel yang masih kasar.
Selanjutnya pengemasan. Lanjut, prosedur kerja. Yang pertama itu ada pengumpulan limbah jagung. Limbah jagung yang digunakan berupa tongkol dikumpulkan dari lahan pertanian para petani. Kemudian ada pencacahan limbah jagung. Tongkol sebanyak 40 kilo dicacah menggunakan parang hingga ukurannya 2 cm agar proses dekomposisi lebih cepat dan merata. Selanjutnya ada pencampuran limbah jagung dengan bahan tambahan. Tongkol jagung yang sudah dicacah itu dimasukkan ke dalam bak komposer, kemudian ditambahkan 4 kilo pupuk kandang. Kemudian disiram dengan 500 ml EM4 yang telah dilarutkan dengan 20 liter air, kemudian ditutup. Pemupukan bahan jangan dipadatkan dan diletakkan di ruangan terbuka. Selanjutnya suhu dan pH itu diukur 1 minggu sekali sebelum proses pengadukan. Selanjutnya itu ada pengadukan secara berkala. Bahan kompos harus diaduk secara berkala setiap 1 minggu sekali. Proses pengomposan berlangsung selama 4-8 minggu. Selanjutnya ada pengeringan kompos. Kompos yang telah matang itu akan diangin-anginkan untuk mengurangi kadar air. Kemudian ada pengayakan kompos. Kompos yang telah kering itu diayak untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Selanjutnya pengemasan. Kompos dikemas dengan kantong plastik transparan. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.